Kalau kakak tolong orang, maka Allah yang akan tolong hidup kakak. Pernah mau keluar bang? Ya udah, kalau memang mau keluar, cari sekolah sendiri, urus sendiri, angkat barang sendiri. Kita tidak dibayar bukan berarti kita nggak bernilai, tapi saking tak ternilainya lah, makanya kita nggak bisa dibayar aja. Pengen merubah ekonomi atau merubah hidup kita, kan kita harus sekolah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Andika Siagian, kembali lagi dalam Lekat Dekat. Seperti biasa, kita akan membahas seorang tokoh inspirasi di Sumatera Utara, yang mana tokoh ini bisa menjadi contoh tauladan bagi generasi muda saat ini. Mungkin saat ini kita memiliki generasi muda yang peduli dengan dirinya sendiri, tapi kali ini narasumbernya peduli dengan masyarakat, peduli dengan para generasi muda yang sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Saya akan kenalkan, kali ini beliau adalah seorang wanita, ya kakak kita, ibunda kita juga, kemudian ya adik kita juga bisa dibilang karena masih muda juga. Siapa beliau? Beliau adalah Faiz Isfahani, SHI MHI, selaku founder dari Gerakan Sumut Mengajar. Assalamualaikum Kak. Iya, apa kabar, sehat Kak ya? Manggil kakak aja lah ini ya kan, karena imbang-imbang ya kan. Ya Kak, Gerakan Sumut Mengajar, mungkin bisa kakak ceritakan sedikit mengenai Gerakan Sumut Mengajar ini, sehingga para pemirsa bisa mengetahui kok namanya Gerakan Sumut Mengajar dan apa menjadi latar belakang kakak melaksanakan kegiatan itu. Iya, alhamdulillah Gerakan Sumut Mengajar ini kita dirikan sejak tahun 2015, tepatnya di bulan Oktober tanggal 24. Kegiatan ini sebenarnya sudah diawali dengan kegiatan pengabdian sebelum menang. Jadi saya ketika itu masih mahasiswa di tahun 2008 sudah bergerak di bidang pengabdian masyarakat, yang mana kita pengabdiannya itu ke desa pelosok. Desa pelosok. Misalnya contoh desa? Nah, di desa ini awal-awal ya? Awal-awal itu kita masuk ke Pancur Batu, kemudian di Simbahe, Sibolangit, sampai ke Tanah Karo bang. Oke. Itu memang sengaja dipilih desanya atau? Iya bang, kita pilih desanya yang memang pendidikannya inilah ya bang, kurang mendukung gitu. Jadi guru-guru juga ingin, makanya kita hadir ke sana. Itu tergerak sendiri atau memang ada yang nyuruh atau yang merintahin gitu? Iya, terinspirasi dan tergerak dari orang tua bang, karena orang tua juga dulunya waktu masih muda, masih kuliah, itu aktif bang dalam dunia pengabdian. Jadi kami disaranin lah gitu bang untuk ya kalau bisa selain kuliah harus berorganisasi, kemudian harus juga terjun memberi manfaat ke masyarakat supaya ilmunya makin bertambah gitu bang, karena semakin kita memberi manfaat untuk orang lain maka ilmu kita juga bertambah gitu bang. Kalau sendiri kuliahnya di jurusan? Saya kuliah di jurusan Hukum Keluarga bang, di Fakultas Syariah di UIN. Sekarang UIN namanya, dulu IAIN bang. Masa kali masih IAIN. Masih kampus yang lama lah ya? Iya, di Pancing bang. Wow, di Pancing. Iya, jadi sebelum GSM ada, kita sudah bergerak, tapi masih ruang lingkupnya anak-anak UIN aja bang. Nah, jadi masih fokus untuk ngajar ngaji, ngajar baca tulis gitu. Tapi ternyata banyak kawan-kawan, anak-anak muda juga yang kepengen ikut, tapi tidak latar belakang pendidikan agama. Nah, itu kita coba buatlah kegiatan, merangkul mereka ya. Semua pemuda-pemudi Sumatera Utara biar bisa ikut bergabung. Makanya kita buatlah nama komunitasnya Gerakan Sumut Mengajar. Sudah berdiri 2015 sampai dengan sekarang. Iya, sampai sekarang masih eksis. 10 tahun sudah ya. Iya bang. Ini sendiri atau sama keluarga? Oh iya, alhamdulillah
dari orang tua mengajarkan ke kami lah ya Bang. Saya kebetulan anak pertama dari 6 bersaudara Bang. Jadi dari saya dulu, kemudian adik-adik juga ngikut Bang. Ngikut, alhamdulillah kalau gerakan Semut Mengajar ini untuk pendirinya sebenarnya bukan saya aja Bang. Oh banyak. Ada kami 5 orang, saya, suami, kebetulan sudah nikah itu waktu itu. Cepat ya berarti ya. 2014 menikah, 2015 kami dirikan. Kemudian dengan adik saya ada 3 orang Bang. Nah, mereka mendukung memang. Mendukung dan siap juga untuk ini Bang. Berkontribusi. Iya berkontribusi Bang. Jadi awalnya mungkin yang 20 orang itu termasuk adik-adik ini atau gimana? Ya adik-adik setelah kuliah masuk gitu Bang. Tapi kalau di awal 20 itu saya dengan kawan-kawan yang seangkatan. Itu masih ada sampai sekarang? Gimana mereka? Masih Bang. Masih ada orang-orangnya, tapi wadahnya udah tidak lagi lah sama dengan kita. Wadah pengabdiannya di profesi mereka masing-masing Bang. Dan alhamdulillah dari 20 orang tadi sampai hari ini kita sudah ada 4.028 relawan Bang yang sudah bergabung di Gerakan Semut Mengajar. Biasa. Kira-kira menurut Kak Isma, ini tanya-tanya dikit lah ya kan? Iya. Ada nggak yang ngejek gitu? Ngapain sih buat kayak gitu? Iya, kan? ada Ngapain Bang. sih capek aja, buang-buang tenaga, buang-buang duit lagi, waktu juga habis. Iya. Gimana? Itu ada Bang. Bahkan ada beberapa yang kawan-kawan, ada juga dosen ya kan Bang yang nyampein apa sih manfaatnya kalian ini gitu kan, nggak dibayar malah keluar uang sendiri gitu. Terus jatah liburannya berkurang. Karena kan kami punya moto Bang, kuliah nomor 1, pengabdian nomor 2. Wajib juga diselesaikan kuliahnya. Wajib Bang. Jadi alhamdulillah semuanya kami yang founder inilah bisa dibilang walaupun aktif dalam kegiatan organisasi pengabdian, alhamdulillah dalam akademik saya sendiri alhamdulillah 3,5 tahun selesai Bang. S1-nya dengan IPK ketiga terbaik di fakultas. Luar biasa. Ini kok bilang tepuk tangan ini ya kan. Oh di fakultas itu ya 3 terbaik. Fakultas ya bukan jurusan. Iya, karena kami 3,5 tahun yang selesai 3,5 tahun itu cuma 3 orang lah angkatan saya Bang. 3 orang, termasuklah 3 terbaik. Berarti bukan karena sibuk ngurusin pengabdian, bukan berarti kuliahnya terbengkalai. Kebanyakan kan gitu ya. Oh iya. Pokoknya amanah pertama kita ke kampus ini kuliah. Nah kemudian untuk menambah kualitas diri ya harus ikut organisasi. Tapi jangan sampai karena ikut organisasi kuliah terbengkalai. Itu yang selalu dipesankan kedua orang tua kami. Dan teman-teman yang lain yang di bawah itu yang relawan lain juga seperti itu lah pasti ya. Karena sang founder pun seperti itu ya kan. Iya itu terus yang dimotivasi Bang. Nah mudah-mudahan karena doa-doa orang yang kita ajarin tadi kan suksesnya lebih bisa cepat diraih gitu Bang. Karena dia sponsor aja S2 lagi ya kan, dia lebih menggigit lagi dia kan. Kalau dari keluarga sendiri tantangannya apa kan? Mungkin kan memang mendukung, tapi kan pasti ada tantangan keuangan atau apa. Iya, kalau dari keluarga memang alhamdulillah mendukung semua Bang untuk ya itu kalau untuk dana pun mendukung. Untuk kegiatan yang lain mendukung, hanya saja kalau tantangan dari pihak luar sih Bang. Pihak luar kadang seperti di batch ketiga itu, kita udah komunikasi dengan camat. Kebetulan waktu itu penempatan di Kecamatan Sibolangit ada beberapa desa yang udah kita sepakati. Ada penolakan juga gitu? Iya Bang, kesepakatan udah dengan camat. 2 minggu lagi kami akan bawa relawan mau mengabdi di sana. Tiba-tiba pas hari H kita udah bawa nih relawan. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy.
Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mungkin gini bang, karena kita punya kegiatan ekskul, akhirnya nggak terlalu bosan. Jadi kegiatan itu tetap bisa dijalani gitu, Iya. tetap bisa disiplin juga bang. Iya, tetap kita bisa disiplin ya. Iya. Walaupun capek. Pernah nggak ngeluh sama ayah kan? Ya capek ini awak di Oh pesantren pernah ini. bang. Saat Pernah itu. atau sering nih? pernah mau keluar bang. Oh, pernah juga mau Pernah keluar? mau keluar, Ya. pernah mau keluar, tapi gitu ayah bilang, ya udah kalau memang mau keluar nggak apa-apa. Udah dinasihatin ini. Mhm. Nah, karena anak paling besar harus seperti ini gitu Oh, kan bang. dikasih wejangan lagi ya? Jangan, nggak juga mempan. Habis itu sampai dibilang ya udah nggak apa-apa kalau mau keluar silahkan, tapi cari sekolah sendiri, Oh, harus sekolah sendiri. urus sendiri, Oh, angkat diancam barang ya? sendiri. Ayah nggak mau bantu gitu. Nggak mau pikirkanlah sendiri. Pikirkanlah Gitu. Ya nggak mikir, nyambung aja lah kayak gitu ya kan. Jadi setiap kunjungan kayak gitu kah, atau kadang-kadang juga ada berita gembira ya, Oh, saya berita gembira. dapat ini gitu ya kan. Iya, Di ada. pesantren dulu prestasi apa ya? Prestasinya saya dari kelas 1 itu bang udah ikut atlet badminton bang. Oh. Jadi ikut badminton, ikut tingkat kota Medan, kemudian ikut ke Sumatera Utara sampai ke nasional bang. Oke, baik, kita tahan dulu ya kak ya. Oke bang. Nanti ya. kita tanya-tanya kembali lagi. Tadi jadi atlet katanya kan, berprestasi nih pastinya. Baik, kita akan kembali sesaat lagi. Ya kembali lagi lekat-dekat bersama saya Putra Andika Syagian. Baik lagi nih kak, kita tanya-tanya lagi mengenai tadi waktu pas di pesantren. Iya, Katanya Bang. pernah jadi atlet nasional badminton berarti ya? Badminton bang. Oh, bukan catur ya? Bukan bang. Catur. Badminton bang. Badminton. Lu nggak capek main itu kak? Enggak bang. Karena hobi juga. Oh, hobi. Dari kecil suka badminton. Oh. Terus masuk ke pesantren ada fasilitas olahraga itu, Mhm. akhirnya ikut sampai ke pelatnas gitu. Masuk ke pelatnas. Ikut Oh, bang, ke pelatnas di pelatnas. PBSI ya bang, di Oh. Panjing. Luar biasa. Dan berangkat nasional Nasional 2 kali bang. 2 kali. Iya. Luar biasa ya, itu juga pencapaian yang karena anak pesantren kan Iya bang. biasa jarang seperti itu ya. Iya, Itu disupport alhamdulillah. nggak sama orang tua? Support bang. Kalau orang tua kami yang penting sekolah itu nggak ketinggalan, tapi nggak pernah menuntut kami untuk harus jadi anak yang pintar, harus jadi anak berprestasi, enggak. Paling enggak
tidak tinggal kelak. Nah, itu aja pesannya Bang. Semua sama adik-adik Semuanya juga sama Bang. Alhamdulillah dengan motivasi gitu dipercayakan Bang. Ternyata membuat kami lebih terdorong untuk membuktikan nggak hanya naik kelas tapi juga berprestasi di bidang yang lain. Biasa kan orang tua kan ada kurung kayak boardingnya itu kan, bordernya itu kan. Dia harus begini ya, standar papa itu gini. Enggak, alhamdulillah kami enggak dibuat seperti itu. Dibuat kayak gitu ya. Iya. Dari mama sendiri nggak ada ibaratnya masukan juga. Iya, saya mau Bang. anak saya kayak gini, sama mereka satu kata ya. Satu kata. Jadi ya dijalanin disiplin, semua disiplin dijalanin, ibadah jangan miss, belajar, tapi kami nggak nuntut supaya kalian harus jadi orang yang terbaik, yang harus jadi juara, enggak seperti itu Bang. Tapi dengan seperti itu, alhamdulillah punya prestasi masing-masing Bang. Jadi selain di atlet, kebetulan juga di organisasi, di antara kawan-kawan yang lain seangkatan, ada kami sekitar 6 orang. Biasanya kalau organisasi itu kan dikasih amanah jabatan 1. Iya. Nah, saya juga nggak tahu kenapa saya dikasih 2 jabatan Bang sekaligus saat itu. Bagian olahraga dan bagian pramuka. Oh, saya pikir tadi komisaris PT. Olahraga pramuka ya. Iya, biasanya 1 orang 1 aja Bang, 1 bagian. Ini dikasih 2. Iya, ada 6 orang kami. Memang qualified ya berarti ya. Mungkin saja. Kita balik lagi ke gerakan Support Mengajar ya Kak. Bang. Mungkin ada nggak momen tertentu yang membuat kakak itu menjadi semangat atau mungkin menjadi titik balik lah dari gerakan Support Mengajar ini supaya lebih baik lagi? Boleh nggak ceritain tempat yang dikunjungi atau ada dari pesertanya gitu ya? Iya. Jadi semangatnya itu memang ya pastilah ya Bang turun naik gitu ya kan. Nah, tapi alhamdulillah karena memang kita udah pernah terjun langsung Bang menyaksikan bagaimana adik-adik yang ada di daerah gitu ya Bang. Ada yang sekolah ada, tapi banyak juga yang nggak sekolah gitu Bang. Karena mereka berpikir ya sekolah nggak sekolah sama aja gitu, bakal ke ladang juga gitu kan. Kemudian ya orang tua, karena memang orang tua tidak punya latar belakang pendidikan, ya anak itu pun ya sudah ketika mereka nggak mau sekolah, orang tua nggak mau memotivasi. Karena orang tuanya pun nggak tahu. Tidak berpendidikan. Iya, akhirnya dengan kami datang ke sana, tujuan kami mengabdi dan menginspirasi Bang. Jadi bukan menjadikan mereka anak yang pintar matematika, enggak, tapi memberikan inspirasi lah bahwa kita ini ketika kita pengen merubah ekonomi atau merubah hidup kita, meningkatkan ekonomi kita, maka kita harus sekolah gitu. Jadi kami buat program bagaimana supaya anak-anak yang kami datangi, daerah-daerah yang kami datangi, anak-anaknya ya supaya bisalah lanjut sekolah gitu Bang. Jadi memastikan anak-anak tetap sekolah karena pendidikan kan hak segala bangsa gitu. Iya. Oleh sebab itu maka majelis itu pembukaan. Baik Kak. Pasti ada peserta mungkin yang di tengah jalan, dia udahlah Kak Isba, capek saya gitu kan. Orang ini nggak mau diajari. Itu gimana Kakak menghadapinya? Jadi pernah memang ada satu angkatan itu ya, ada satu kelompok lah kita bilang Bang, di gerakan Support Mengajar, pulang Bang. Pulang mereka. Merajuk orang tuh. Iya, karena nggak tahan dengan kondisinya. Pertama, karena kan kita di pelosok nih Bang. Sinyal HP nggak ada. Ada sinyal HP? Nggak ada, lampu nggak ada. Nggak ada. Sinyal 3G nggak ada. Nggak ada Bang. 2G nggak ada. CG nggak ada ya. CG nggak ada. Akhirnya payahkan komunikasi sama orang tua. Terus pulang diam-diam gitu kan. Nah, ada juga yang memang nggak tahan dengan lokasinya Bang. Lokasi kan ekstrim. Kita kendaraannya hanya bisa naik sepeda motor, kereta lah kita bilang di sini, sama beca. Nah, ada pernah kami ke satu lokasi dari Pancur Batu itu masuk ke dalam lagi sekitar setengah jam Bang. Naik beca, jalannya tanjakan. Ketika mau tanjakan itu kami disuruh turun sama wak-wak tukang becanya. Ini padahal udah bawa bekal ini, ada yang bawa ransel ya kan. Disuruh turun karena katanya nggak sanggup.
kalau bawa penumpang. Kami pikir ya udah kami turun jalan kan bang. Suruh dorong. Suruh dorong. Oh. Suruh dorong gitu. Ya waktu kami ke sana ya kami nyaman aja, santai aja dengan kondisi seperti itu. Ternyata yang belakangan merasa nggak sanggup, akhirnya mereka juga pulang. Jadi di pembekalan sebelum keberangkatan kita sampaikan kondisi-kondisi. Makanya kita di Gerakan Semut Mengajar bang, nggak serta-merta langsung daftar boleh ikut, enggak bang. Kita open recruitment, kemudian kita seleksi bang. Oh, diseleksi? Iya bang, kita seleksi. Nah, yang memang benar-benar bisa mengikuti ya program-program yang kita rancang lah untuk kegiatan pengabdian. Jadi kita sampaikan bang, supaya nggak kejadian lagi kayak yang sebelumnya. Kan kita malu bang sama masyarakat kan. Udah dijanjikan Udah gitu janji, udah 1 malam di situ tiba-tiba pulang diam-diam. Oh. Nah, itu kan ya membuat kita ini juga kan bang, nggak dipercaya lagi. Jadi hilang taber lah ya, hilang tanpa berita. Hilang berita, iya. Jadi semenjak itu kita saring lah dengan seleksi. Setelah itu baru kita adakan pembekalan. Batch mana yang paling sukses menurut kakak? Semua batch lah bang. Semua batch sukses ya. Cuman yang paling unik gitu ada yang di awal-awal lah bang. Oh, di awal-awal. Iya, di awal-awal itu tadi yang udah janji, udah diterima oleh camat, tiba-tiba udah sampai lokasi, tiba-tiba nggak diterima sama kepala desa karena camatnya nggak ada. Dan dia nggak tahu juga gitu kan. Kepala desa nggak tahu bang. Camatnya dihubungi nggak ngangkat. Nah, akhirnya pindah. Nah, baru yang ini tadi pulang diam-diam tadi. Berarti medan ke lokasi pun luar biasa ya. Untuk kita lewati. Di situ aja sudah menjadi ujian ya. Iya bang. Jadi ya kami mengambil inilah pelajaran kan bang dari kondisi itu. Akhirnya dibekalin lah mereka. Tadi abang tanya apa sih nilai-nilai yang ditanamkan. Ya pertama kita menyampaikan ke mereka bahwa ya harus benar-benar ikhlas lah dalam pelaksanaan pengabdian ini. Jadi kita tidak dibayar bukan berarti kita ini main-main, nggak bagus itu dikasih ya. Kita tidak dibayar bukan karena kita nggak bernilai, tapi saking tak ternilainya lah makanya kita nggak bisa dibayar. Itulah yang selalu ditanamkan bang. Jadi disampaikan ke mereka ini adalah momen adik-adik untuk belajar banyak hal. Kalau di kampus barangkali kan cuma belajar ya sesuai dengan mata kuliah mereka secara teori. Tatap muka ya. Iya. Sedangkan ketika gabung di Gerakan Semut Mengajar banyak ilmu, soft skill yang kita kasih ke mereka dan emosinya harganya. Gitu betul ya. bang, emosi, public speaking kan ilmu public speaking, ilmu bersosial. Betul. Kemudian ya mentalnya kan, lagi ya. Kita ajarin juga mereka membuat event bang. Jadi di akhir pelaksanaan pengabdian, ada kita 18 hari bang pengabdian. Di akhir mungkin di hari ke-17 kita buat festival anak ceria, anak Indonesia gitu lah, dibuat masing-masing temanya buat perlombaan. Jadi itu namanya Faiz gitu ya, festival anak Indonesia gitu. Bukan ya. Bukan bang. Jadi itu yang kita tekankan ke mereka bahwa ketika mereka bergabung di Gerakan Semut Mengajar bukan hanya mengabdi, bukan hanya sebagai relawan, tapi banyak kok keuntungan yang akan didapatkan gitu bang. Jadi mereka pinter lah ya, mandiri lah, melatih kemandirian mereka ya. Betul. Sebagaimana kita ketahui kan anak-anak zaman now ini kan terlalu manja kan. Ya, jadi dengan itu dan rata-rata pernah nggak dapat ini kak, dapat laporan bahwasanya alumni dari relawan Gerakan Semut Mengajar ini udah kak saya kerjanya di sini sekarang jadi pejabat ini, pernah dapat gitu kan? Pernah bang. Rasanya gimana? Senang bang. Senang. Ya jadi itu tadi ada yang orang-orang yang ini kan bang ngejek gitu, apa sih yang membuat kalian terus-terusan lakukan ini gitu, udah uang habis, waktu habis. Tapi ada, kami bilang kebahagiaan, kami bilang ketika kita ngajar di desa mereka bisa baca ya kan bang, kemudian setelah kita pulang mereka bilang kami sekolah, kami lanjut kuliah, bahkan ada yang udah sekarang ini udah kuliah di Medan. Itu satu kebahagiaan buat kami bang. Nah gitu juga relawan-relawan kita
Ada yang kemarin dapat beasiswa, jadi ada beasiswa apa LPDP gitu ya Bang Iya, ya. ya, S2 ya. S2 butuh syaratnya itu pakai sertifikat pengabdian Bang. Kemudian itu ada di Ada di Gerakan Pengajar. Sumut Mengajar, kita keluarin. Nah, sampai dia lulus di 3 universitas Bang. Di LPDP-nya itu. Iya. Menarik dia ya, karena Iya, pengalaman itu. Pengalaman. Jadi di Australia ada, di UI dan UGM. Waduh, lulusnya. luar negeri juga ada Luar ya. negeri juga ada. Ya, ada beberapa lah Bang. Ini baru-baru ini di Queen Sharif. Jadi kita keluarin Sharif. juga ininya. Nah, ternyata untuk dapat beasiswa sekarang harus ada Sertifikat pengabdian. pengabdian. Nah, ada juga yang diminta langsung jadi kepala sekolah Bang. Tamat, padahal dia bukan sarjana pendidikan, sarjana hukum. Tapi begitu tamat kuliah diminta jadi sekarang ini kepala SMP Az-Zakiyah Internasional. Nah, jadi banyak lah Bang. Alhamdulillah itu juga satu kebahagiaan untuk kami lah Bang. Oke. Jadi dengan itu Kak Isfahani sendiri masih tetap ingin melanjutkan Insya Allah program Sumut Mengajar ini ya? tetap melanjutkan Bang. Lanjutkan. Ya, kalau dulu mungkin motivasinya gitu kan Bang supaya membahagiakan kedua orang tua. Gitu. Kalau sekarang kami ya mudah-mudahan setiap kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh kami, oleh seluruh relawan, apa yang diajarkan mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kami. Lalu kemudian Kak, ini kan Pak, saya mau nanya lagi, mau lebih dalam lagi nanya. Nah, iya Bang. Mengenai tantangan dari luar ini pasti terus ada nih kan? Iya Bang. Terus ada yang terbaru, boleh nggak di-spill sama kita ini? Tantangan yang terbaru kan? Yang terbaru, ya sebenarnya ada satu desa yang gitu Bang, nggak mau ada orang luar yang masuk gitu. Oh, dia terisolir gitu ya? Iya. Jadi kadang itu yang membuat sulit kita masuk. Tapi alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini kan kita pembinanya ada yang dari pembina dari kepala perusahaan. Kemudian kita libatkan juga gubernur kemarin untuk melepas keberangkatan Jadi kita. resmi ya? Iya. Gak ada kata cerita nolak Jadi ya? udah nota dari Pak Gubernur Ya. dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara udah dukung kita terus Bang. Jadi tinggal buat surat tugas lah gitu kan, ditujukan ke kepala-kepala dinas kabupaten kota. Alhamdulillah udah menerima semua. Wah, kok gini ya, udah dikirim gurunya nggak bayar gitu ya kan? Ada juga Masih sih, juga Bang. tetap Iya, ada. seperti itu ya. Iya. Begitu susahnya lah Kak Isfahani dalam mewujudkan ya Indonesia pintar ini ya kan, Indonesia cerdas. Padahal udah enak kali Iya. kita yang ngajar gitu ya kan, kita yang bekali, mereka berangkat sendiri dan pulang sendiri. Kalau yang baiknya nggak sampai nggak usah pulang kalian iya. dulu gitu kan. Iya, kalau itu banyak juga Bang. Banyak juga. Jadi waktu udah mau pulang itu nangis, ya kan, nahan relawan jangan pulang lah. Udah waktunya pulang, tambahlah lagi, Oh, ada yang genapkanlah gitu? sebulan. Nah, Bulan gitu. apa katanya Iya, gitu sebulan ya. kenapa gitu kan. Tapi kan kita kan ngambil momen liburan Bang. Jadi Oke, iya betul. jadi jangan pula gara-gara pulang- pengabdian nggak pulang kampung. Nggak pulang kampung. Iya, kan? masyarakat senang, orang tua yang Orang tua nggak tenang ya kan, sedih Iya, ya kan. Libur ah. 2 bulan nggak pulang Oh, ya kan. iya. gitu Bang. Oh seperti itu ya. Oke. Sampai ya ketika udah jadi orang tua asuh mulai dari situ, bahkan sampai sekarang masih tetap terjalin lah Bang kekeluargaan itu. Kayak saya dari 2009 itu Bang mengabdi di Sembahe. Ya. Ada Sembahe. Sampai sekarang Bang Masih komunikasi. masih komunikasi. Jadi kalau ke Sembahe itu kalau datang ke sana mau berapa mobil aja pun, oh ini anakku ini katanya, gratis. Gitu. Hikmah dari Ya. pengabdian. Enak gitu ya. Pengen juga ikut sama Kak Isfahani. Gitu kan. Oh sampai sekarang masih ada seperti itu ya. masih Bang, tetap ditekankan juga ke adik-adik relawan supaya menjaga hubungan itu gitu. Oke, baik pemirsa, mungkin kita akan tanya lebih dalam lagi nanti. Kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi dekat-dekat pada segmen terakhir ini, kita akan tanya lebih dalam lagi dengan Kak Faiz Isfahani. Ya. Tadi kan Kakak cerita gratis, nggak ada Iya. honornya, ya Iya, kan, betul. nggak dapat uang sama sekali, gitu Iya. kan. Dari mana sumber pendanaannya Kak? Boleh Iya. disampaikan kepada kita? Jadi ketika kita open recruitment, kita udah sampaikan di awal Bang kepada calon-calon relawan
bahwa kita ini tidak dibayar, tapi kita yang mengeluarkan uang untuk biaya kita mengabdi. Dan alhamdulillah ya rata-rata siap gitu Bang. Jadi ketika berangkat untuk transportasi ditanggung sendiri Bang, masing-masing menanggung. Kemudian kalau untuk konsumsi kita carikan orang tua mereka Bang. Jadi satu kelompok itu 3-4 orang kita tempatkan di satu rumah warga yang memang siap lah gitu kan Bang. Jadi membantu mereka lah. Iya, untuk makannya tadi iya, lah ya. untuk makannya ya, sebagai orang tua asuh lah gitu Bang. Iya. Nah, jadi kalau memang dia hanya siap untuk menyiapkan tempat, tapi untuk makan kurang mampu, maka kita dari pengurus lah kita bilang itu mencarikan juga Bang donatur gitu. Tapi kalau memang nggak dapat, ya bukan jadi tolak ukur ya Bang, bukan berarti nggak ada donatur nggak jalan, tetap mau ada nggak ada donatur kita tetap jalan. Berarti iya, keluar kantong pribadi banyak juga lah. Ya ada lah Bang gitu. Nah kemudian dari kita buat event Bang, kegiatan seminar, nah dari situlah untuk pendanaan sebagian pendanaannya, selain memang dana pribadi tadi Bang. Ini kan Kak Ispa kan seorang ibu juga, ya kan, seorang dosen pengajar juga. Ini aktif juga di Gerakan Support Mengajar. Ini gimana cara bagi waktunya nih Kak? Ya, seperti moto di awal tadi Bang. Ya tetap waktu kuliah yang utama, kemudian pengabdian nomor 2. Ya sekarang dengan status saya sebagai dosen, sebagai istri, sebagai ya ibu juga kan Bang, nah, itu yang diutamakan dulu. Nah jadi kegiatan-kegiatan kami di Gerakan Support Mengajar itu selalu dilakukan di hari-hari libur Bang, Sabtu Minggu. Jadi nggak ganggu pekerjaan gitu kan. Nah kemudian di hari Minggu itu anak, suami dan anak itu kan diajak Bang untuk ikut juga dalam kegiatan. Kalau suami ikut memberikan pembekalan, karena kan beliau juga founder dan juga pembina gitu. Nah gitu Bang. Karena sama suami istri itu enak jadinya ya. Iya betul Bang. Satu visi gitu ya. Iya, jadi ya kami anggap rekreasi juga lah Bang, kayak memberikan pembinaan, mengantar ke lokasi gitu kan, ikut gitu Bang. Suami udah pasti mendukung lah. Mendukung. Sangat super ya mendukungnya kan. Iya, nah, Bang. tadi kan kita dengar juga bahwasanya ini terinspirasi dari kedua orang tua, ya kan Kak, yang mana ayah dan ibu ini mendukung untuk mengabdi, terjun ke dunia pengabdian, ya kan. Terus saya dengar sudah meninggal tahun berapa? Kalau Umi itu ibu di 2020 Bang. Kalau ayah 2022. 2 tahun setelahnya. Iya, ya. 2 tahun setelahnya. Ya, mungkin Kakak bisa inilah ya, mungkin menceritakan sedikit gitu ya, kalau saat ini mungkin ayah melihat atau mama melihat gitu kan, apa yang ingin Kakak sampaikan kepada mereka berdua sehingga Kakak ini bisa nih menjadi apa yang sesuai dengan apa yang diminta nih oleh ayah dan Umi ini. Iya, jadi memang alhamdulillah ayah dan Umi kami itu punya moto teruslah berdakwah, teruslah menjadi orang yang bermanfaat sampai akhir hayat, dan itu memang terjadi. Ayah 1 minggu sebelum meninggal masih ngasih pembekalan Bang untuk 500-an relawan kita. Insyaallah. Umi juga seperti itu, 1 bulan sebelum berpulang masih ikut wisuda, jadi masih ikutlah memberikan pembinaan, pembekalan untuk relawan-relawan kita. Dan saat itu sebelum orang tua meninggal, saya di posisi yang sedang down Bang, artinya lagi nggak semangat gitu. Saya bilang udah dulu lah ya, ini ngabdinya capek. Kata saya, Kakak semangat terus, nanti pasti Kakak dapat kok hasil dari apa yang Kakak perjuangkan hari ini. Tapi sebelum saya aktif lagi, ternyata ayah saya berpulang. Tapi dia sampaikan itu waktu itu ya, jangan berhenti gitu ya, terus Kak. Terus Kak, karena ini nanti manfaatnya untuk Kakak, bukan untuk orang lain. Seandainya masih ada, saya mau bilang Kak akan terus mengabdi sampai akhir hayat, mengikuti jejak ayah dan Umi.
supaya bisa juga terus menjadi pahala jariah untuk ayah dan umi. Dan sekarang ini ketika kami melakukan pengabdian, ingat ayah dan umi, itu yang membuat kami lima-limanya semangat lagi Bang untuk tetap konsisten menjalankan pengabdian ini. Makin kuat ya. Iya Bang. Peninggal orang tua dia. Pasti bangga lah mereka, ya Kak ya. Masih senang dan pasti mereka itu kagum dengan semangat anaknya, walaupun tetap selalu ngeluh ya berarti ya, selalu ngeluh dan beliau motivasi terus. Kalau lagi ngeluh disuruh apa Kak, berhenti dulu, istirahat dulu, itu jangan lama-lama gitu. Lalu dia bilang, ternyata itu keluhan saya terakhir sebelum beliau meninggal. Insya Allah. Itu 1 minggu sebelumnya. Iya, Dan beliau masih bugar waktu itu. sehat Bang. Meninggal juga ayah. Kalau umi kami memang sakit. Kalau ayah di hari Senin mau berangkat kerja, masih bertugas di pengadilan agama. Oh, ayah seorang hakim Bang. hakim. Tapi qadarullah tuh nggak jadi tugas. 8:30 beliau dipanggil Allah. Bangga memiliki orang tua seperti mereka, mungkin bangga pasti ya. Sangat bangga Bang. Bangga dan sangat bersyukur. Karena walaupun mereka mengarahkan tapi tidak pernah memaksa Bang. Tetap kasih arahan, kami yang disuruh untuk memilih. Dan mengembangkannya ya. Mengembang. Adik-adik pun juga sama ya, satu Iya, kata. Ini kan jarang sekali kan, satu keluarga kompak gitu kan, mengabdi, membangun satu komunitas, bahkan ada sekolah juga ya sudah didirikan ya. Iya Bang, alhamdulillah. Sekolah itu ya. Sekolah iya di Tanah Karo Bang. Oh, di Tanah Karo, Iya. di kota Kabanjahe Bang, Oh, iya. oke. Kota Kabanjahe. Itu apa, sekolah SD, Mulai dari tingkat RA, RA, TK ya? TK ya, TK, SD, SMP, dan SMA atau MA kan. Itu biaya dari mana kalau gitu? Untuk sekolah anak-anaknya Awal-awal gitu kan? awal-awal iya, karena dulu ayah sama umi pernah ditugaskan di Kabanjahe Bang. Jadi mulai dirintis tahun 2000 oleh ayah dan umi, ya biaya untuk menggaji guru dari gaji mereka dulu Bang. Masya Allah. awal Berarti didirikan. itu terlihat jelas di depan kakak dan adik-adik itu. Ayah itu memberikan gajinya ya, untuk Iya. gaji para gurunya. Iya Bang. Ada rasa apa gitu? Gak iri atau gimana gitu? Iya, kadang iya. Kenapa ya harus dikeluarin? Kami kan juga gitu kan, namanya anak-anak kan Bang. Nah, nanti mau beli ini bulan depan ya gitu, karena baru menggaji guru gitu kan Bang. Jadi mah ayah dan umi punya jiwa sosial yang tinggi Bang. Dan itu terlihat langsung di depan semua anaknya gitu ya? Iya Bukan Bang. cerita aja ya? Bukan cerita. Jadi selain mendirikan sekolah, ayah dan umi itu di Kabanjahe aktif mengaji untuk orang-orang yang tukang sapu, tukang jualan di pajak yang memang nggak inilah kan Bang, dikumpulin setiap sore diajarin. Dan itu gratis? Gratis. Masya Allah. Itu yang membuat mungkin ya mereka setua itu saja masih tetap semangat. Iya. Kita yang masih muda kok asik ngeluh aja gitu ya. Jadi sekarang ini kalau misalnya kalau dulu kan mau ngeluh nih ke orang tua gitu kan, sekarang kan udah nggak ada. Itu gimana cara kakak untuk ngeluh? Pasti ngeluh kan? Iya. Cuman untuk membangkitkannya lagi kira-kira apa itu? Dengan adik-adik Bang. Jadi berbagi, kakak lagi nggak ini ya, lagi apa namanya ya gitu, lagi menurun, gitu ya. bantu ya kalian ya yang ini gitu. Makanya sekarang kami banyak berbagi peran Bang, siapa yang ini pas lagi down ada yang bangkit, gitu, saling memotivasi ya gitu. Nanti kalau ujung-ujungnya berlima ya nangis, ini untuk ayah umi Kak, ini untuk ayah umi gitulah, akhirnya semangat lagi gitu. Afirmasi lah ya, afirmasi positif ya, jadi semangat lagi. Oke, luar biasa. Kira-kira mungkin selain tadi yang seminggu sebelum meninggal tadi kan ayah tuh ada ngajar lagi gitu kan, mungkin punya kenangan lagi yang membuat kakak tuh kayak masa tertampar gitu, mungkin kan, wah aku kok jadi malas sekali gini ya. Iya, jadi ayah itu kan tugas Bang, tugasnya
sebelum pindah ke makam di Banda Aceh. Tugas di Banda Aceh untuk bisa memberikan pembekalan setiap hari Minggunya, beliau pulang tuh Bang, dari Banda Aceh pulang. Masih capek, nanti sampai dari Banda Aceh sampai di rumah tuh jam-jam 8, jam 10 udah berangkat misi gitu kan Bang. Iya, rutinnya gimana? Iya, jadi ini ayah kok semangat kali padahal masih capek. Abis itu nanti undangan lagi untuk keluarga kan Bang. Jadi dari situ kami termotivasi lah Bang. Ayah aja yang jauh bisa menyempatkan waktu untuk bisa membina nih Jauh, satu relawan-relawan. malaman juga kan? Iya Bang. Dari sana. Nah kita yang di Medan ini kenapa nggak bisa kita luangkan waktu untuk bisa juga ikut terjun membina relawan-relawan gitu. Jadi kami giliran kan Bang, ada 4 orang yang aktif seminggu sekali. Akhirnya kan cuma 1 bulan sekali sebenarnya Bang datangnya gitu. Tapi kalau ayah tetap datang, tetap ini gitu. Kalau bisa belum ngasih motivasi gitu. Jadi tetap ngambil peluang untuk bisa nyampaikan ilmunya gitu Bang. Oke. Dan sebenarnya pada saat ayah menyampaikan itu, yang termotivasi anak-anaknya ya, bukan ini relawan saja ya. Karena kami diajak, ayo ramai-ramai ikut. Ya sekalian Abang kan ada pesan-pesan untuk anak di situ disampaikan gitu. Iya. Terlihat jelas itu ya. Kalau untuk Umi sendiri, ibu sendiri mungkin ada kenangan yang sangat yang lain gitu kan yang diberitahu di situ. Jadi kalau Umi kami itu guru juga atau gimana? Panitra Bang. Oh, tetap di juga pengadilan. Iya, kami hukum semua Bang. Sampai adik nomor 5 hukum semua. Tapi memang ya gitu bergerak di bidang pengabdian semua gitu. Kalau Umi lebih ke tadi mengingatkan kami kakak beradik harus saling sayang, saling mendukung. Kalau satu sedang lemah, yang lain menguatkan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang satu buat kegiatan, yang satu harus datang ikut mendukung walaupun nggak ada misalnya peran kita. Jadi jangan hadir itu karena mengharapkan peran, tapi memang kita hadir untuk mendukung selalu gitu. Terus menjaga adab lah gitu Bang. Yang muda menghormati yang tua gitu. Itu selalu. Jadi sebagai anak paling besar, ya namanya anak pasti pernah juga buat salah gitu ya Bang. Tapi ayah dan Umi ini tadi, kalaupun mau menegur saya nggak pernah di depan adik-adik Bang. Dia jadi tetap menjaga marwah saya sebagai anak paling besar. Jadi saya bilang, kenapa setiap kali mau negur marahin kakak harus ke kamar? Ya kakak anak paling besar. Nanti kalau Umi marahi di depan adik-adik sepele. Iya kalau umur Umi dan ayah panjang. Kalau enggak, mereka nggak akan mau dengerin kata-kata kakak gitu. Jadi sampai segitu menjaga. Jadi adik-adik nggak pernah tahu kalau saya kena marah, nggak pernah. Kadang kalau Umi yang marah, ayah bilang Kak ke kamar ya, Umi mau ngomong. Kakak nggak. Jadi benar-benar dijaga. Jadi walaupun sekarang ayah Umi nggak ada, adik-adik saya tuh hebat-hebat Bang. Deng Hakim yang yang ini gitu ya Bang. Tapi kalau memang saya bilang jangan buat gitu ya, atau kita buat gini ya, dan mereka semua patuh Bang. Karena mereka bilang kakak pengganti ayah Umi ya gitu. Pernah nggak ada cerita gitu dari adik-adik yang kami rindu ayah sama Umi Kak gitu kan? Pernah gitu nggak mereka sama kakak? Pernah lah Bang. Pasti pernah. Bagaimana kakak menenangkan mereka? Ya saya bilang ya rindu itu wajar. Jadi kita bisa ya kirimkan doa, terus kita lakukan apa-apa yang disenangin sama ayah Umi. Jadi ayah Umi itu senang silaturahmi Bang, silaturahmi ke keluarga, ke kawan-kawan gitu. Bahkan jika ayah jadi ketua pengadilan aja, itu beliau yang datangi karyawannya Bang, bersilaturahmi. Ya udah, dengan itu kalau dari itu kami yuk jalan yuk ke rumah keluarga ini. Mengganti ayah dari Iya, jadi dengan cerita-cerita seperti itu terobatin. Karena memang diajarin jalan-jalannya silaturahmi gitu Pak. Oke, di akhir ini Kak mungkin bisa disampaikan lah motivasi ya untuk para generasi muda sekarang ini, ya mungkin bisa menginspirasi lah bagi mereka kan, supaya berkarya lah, itu mengabdi lah. Silakan Kak. Kepada seluruh pemuda-pemudi Sumatera Utara, Indonesia juga ya seluruhnya,
masa muda ini mari manfaatkan untuk kita menambah kualitas diri ya dengan cara belajar dan mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan ya dengan cara berorganisasi, kemudian juga ikut terjunlah ke masyarakat, mengajar ke masyarakat langsung, mengabdi ke masyarakat langsung, karena dengan kita mengabdi kita akan banyak sekali dapat ilmu yang mungkin tidak kita dapatkan di bangku kuliah kita. Kemudian ketika kita mengabdi ini jangan hangat-hangat teh ayam gitu ya Pak, tapi harus konsisten supaya ilmunya juga full gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan pengalaman yang banyak ya, salah satunya ikutlah bergabung di Gerakan Sumut Mengajar. Insya Allah nanti banyak hal-hal kebaikan yang bisa didapat. Terbuka ya untuk semua jurusan ya. Iya, semua jurusan. Apa saja boleh. Ya? Yang penting syaratnya pemuda-pemudi Sumatera Utara usia 18 sampai 25 tahun. Boleh bergabung. Baik, terima kasih mungkin kepada Kak Faiz Isfahani menceritakannya. Saya jadi teringat orang tua saya jadinya makanya tadi gitu ya kan. Baik, terima kasih pemirsa. Demikianlah melekat-lekat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para masyarakat di Sumatera Utara agar lebih giat lagi dalam terjun ke dunia pengabdian. Saya Putra Andika Syagian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.